Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Buah-buah atau akibat daripada ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Lalu kemudian disebutkan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Hal yang ketiga yang kita lihat saudara-saudara, sebagai akibat daripada kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, maka kita akan memberi buah, kita akan menghasilkan buah. Saudara-saudara, satu hal yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah buah. Ketika Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita, tujuannya adalah supaya kita menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Yesus berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15, ayat yang sangat terkenal, firman Tuhan berkata ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 16 kemudian dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan. Jadi ini ketetapan Tuhan, menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata, Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah semakin dibersihkan. Saudara-saudara, betapa kita harus mengerti tujuan Allah, tujuan Tuhan memanggil dan memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Kita yang dahulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Kita yang dahulu tidak dikasihani, sekarang kita dikasihani oleh Tuhan. Tetapi ingat, ada tujuannya, ada goal, ada maksud yang Tuhan inginkan dari hal-hal tersebut, yaitu supaya kita menghasilkan buah. Kalau kita melihat saudara-saudara di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, bagaimana firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa panggilan Tuhan, pilihan Tuhan bagi kita bukan cek kosong, saudara. Bukan asal panggil dan pilih begitu, ada tujuannya. Efesus pasal yang kedua disebutkan ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Seringkali orang hanya berpatokan pada Efesus 2 ayat 8. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Betul. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal, bukan karena kesalehan kita. Betul, saudara-saudara, itu betul. Tetapi ingat, kita diselamatkan untuk, bukan karena perbuatan baik, tetapi untuk berbuat baik, untuk hidup saleh, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu tujuannya. Kalau tidak tercapai tujuan itu, dalam Yohanes pasal 15 tadi dikatakan akan dipotong lagi, dibuang lagi. Titus pasal 2 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, Titus pasal yang kedua ayat 14, yang Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan, memisahkan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sekali lagi, ini adalah tujuan, bukan penyebab kita diselamatkan, bukan, tetapi tujuan. Dan kalau tujuan itu tidak tercapai, Yesus sudah dari awal berkata akan dipotong.
Saudara-saudara, biarlah kita menjadi bagian umat Tuhan yang akan semakin dibersihkan oleh Tuhan, semakin disayang oleh Tuhan karena berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.